Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Septia Putri dari kelas Public Relation 3A, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan perencanaan komunikasi persuasif saya yang bertemakan komunikasi orang tua dan anak dalam membentuk perilaku beribadah kepada anak. Salat merupakan ibadah mahdalah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah balik dalam kondisi apapun selama masih dalam keadaan sadar dan dimanapun berada. Karena salat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam dan kehidupan manusia, sehingga setiap muslim dituntut untuk melaksanakannya sebagai implementasi rasa syukur kepada Allah dan tanda ketaatan kepadanya. Salat adalah tiang agama. Salat adalah pembeda antara orang muslim dan kafir. Salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Dan salat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Dan kehadiran anak pun di tengah-tengah keluarga merupakan amanah yang sangat besar bagi ayah dan ibu. Oleh karena itu, para ayah dan ibu dituntut untuk senantiasa memperhatikan perkembangan jasmani dan rohani anaknya. Jadi, sebagai orang tua, ayah dan ibu sangat bertanggung jawab dalam mendidik dan membiasakan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat sebagai salah satu kebutuhan rohani sang anak. Mengingat kegiatan beribadah yang dilakukan oleh seorang anak merupakan salah satu tanggung jawab bagi orang tua dari anak tersebut. Penyampaian teknik komunikasi yang tepat salah satu cara yang bisa digunakan agar hal tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya, komunikasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu komunikasi verbal yang lebih menekankan pada kata-kata atau lisan, dan komunikasi non-verbal yang lebih bersifat mendukung komunikasi verbal seperti gestur tubuh dan mimik muka. Salah satu teknik komunikasi verbal yang menekankan tentang ajakan dan arahan untuk melaksanakan sesuatu sering disebut dengan teknik komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif termasuk ke dalam salah satu jenis komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Menurut Rokomi pada tahun 1992 dalam Ike Junita Triwardani, komunikasi persuasif pada pendidikan anak mengatakan bahwa persuasif sendiri merupakan usaha pengubahan sikap individu dengan memasukkan ide, pikiran, pendapat, dan bahkan fakta baru lewat pesan-pesan komunikatif. Komunikasi tidak selalu mengandung makna, namun makna sejatinya harus terkandung dalam sebuah proses komunikasi. Artinya, sebuah komunikasi yang baik harus memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Agar hal tersebut dapat dicapai, urgensi yang harus diperhatikan adalah siapa saja yang terlibat di dalam sebuah proses komunikasi tersebut. Di lingkungan saya, beberapa keluarga mendidik anak mereka seperti menekan atau memerintah. Di tempat tinggal saya di perumahan Puri Sejahtera Hang Tuah, Pekanbaru, anak di sini sudah rentang dengan usia 7 tahun hingga 10 tahun. Pada usia ini, orang tua sudah mulai memerintahkan dan membiasakan anak-anak mereka untuk sholat dan dengan secara tegas. Kenapa? Karena akal anak sudah mulai berkembang. Dia sudah mulai mengenal nama yang salah dan benar, sehingga akan lebih mudah untuk diarahkan dan diajarkan. Itulah mengapa komunikasi orang tua dengan anaknya harus dengan tegas dan penuh pemikiran agar pesan persuasif tersebut sampai maknanya. Termasuk orang tua juga harus menegur anaknya
apabila anaknya tersebut salah dalam melakukan sholatnya. Lalu, bagaimana makna komunikasi orang tua dan anak di dalam keluarga? Dan bagaimana sih seorang anak memaknai kegiatan komunikasi persuasif dari orang tua mereka dalam membentuk perilaku ibadah? Di sini saya akan menjelaskan dari berbagai aspek. Yang pertama melalui aspek persuader. Persuader di sini adalah orang tua yang menjadi persuader. Orang tua mempergunakan jenis komunikasi persuasif ganjaran atau pay-off idea yang menyertakan iming-iming hal yang menguntungkan atau menjanjikan mereka. Orang tua menjelaskan bahwa apabila anak melaksanakan sholat 5 waktu, anak akan mendapatkan pahala dan kemudian mereka akan masuk surga. Dengan pemahaman anak yang dimilikinya, anak kemudian memaknai bahwa kegiatan beribadah, khususnya sholat 5 waktu, merupakan sebuah kegiatan yang bagus dan baik untuk dilakukan. Lalu, mengapa orang tua di sini sebagai persuader? Tahapan komunikasi persuasif menurut Alfonco ini meliputi menginformasikan, menjelaskan, meyakinkan, membujuk, hingga akhirnya mendapatkan persetujuan atau komitmen. Jika dikaitkan dengan tahapan-tahapan tersebut, salah satu tahapan komunikasi persuasif yaitu pemberian informasi mengenai apa itu ibadah sholat wajib 5 waktu telah disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian melalui aspek pesan, penggunaan metode komunikasi persuasif apapun akan lebih mudah dipergunakan pada anak yang umurnya masih relatif muda. Anak yang lebih muda umurnya biasanya masih memiliki persepsi yang masih murni mengenai apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Sehingga ketika orang tua menganjurkan atau mengajak mengenai suatu hal, anak akan senantiasa mengikuti apa kata orang tua tersebut. Saya sedikit menarik garis besar mengenai cara orang tua di sekitar rumah saya memperlakukan anak-anaknya dalam upaya membentuk pribadi yang rajin melaksanakan ibadah. Salah satunya yaitu dengan cara menanamkan pemahaman dan makna mengenai apa itu kegiatan beribadah atau sholat sedari anak masih berusia dini. Dengan asumsi dan harapan, anak akan merasa tidak terbebani dengan kegiatan sholat tersebut karena sudah dibiasakan sejak kecil. Lalu ada aspek media atau saluran. Di sini orang tua biasanya sudah memberi anak mereka gadget berupa smartphone. Walaupun beberapa juga ada yang dibatasi dengan tidak diberikan secara langsung smartphone tersebut kepada anaknya. Jadi, dengan menggunakan smartphone, anak bisa belajar cepat. Bahkan seperti mengingatkan kepada anak untuk sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran di smartphone dengan animasi-animasi yang menarik minat si anaknya. Nah, yang terakhir ada aspek persuadi. Komunikasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sangat tergantung kepada karakter setiap anak. Karena teknik komunikasi yang dianggap berhasil dan cocok diberikan kepada salah satu anak, belum tentu berhasil apabila diaplikasikan kepada anak yang lain. Pemaknaan setiap anak yang berbeda pada sesuatu yang anak dapatkan menjadi keefektivitasan sebuah komunikasi menjadi beragam. Penggunaan komunikasi persuasif nampaknya tidak diperlukan dalam membentuk suatu pribadi anak, khususnya dalam upaya pembentukan karakter anak yang rajin beribadah. Walaupun perlu menggunakan komunikasi persuasif kepada anak mereka, orang tua harus mampu memilih dan memilah metode atau jenis komunikasi persuasif mana yang sekiranya cocok untuk digunakan. Atau asosiasi, integrasi, payoff idea, penataan, dan atau red herring. Dan aspek yang dipertimbangkan di sini adalah aspek media. Tidak semua anak bisa menggunakan gadget sesuai dengan keinginan orang tuanya. Maka, aspek ini tidak bisa menjadi
sebuah patokan dalam keberhasilan orang tua melakukan persuadi kepada anaknya. Adapun kesimpulan yang saya dapat di sini ialah anak memaknai komunikasi persuasif dari orang tua mereka sebagai salah satu opsi atau pilihan dalam menentukan pandangan mengenai suatu hal. Sebelum seiring berjalannya waktu dan umur mereka kian bertambah hingga akhirnya mereka mendapatkan lebih banyak opsi, pilihan, atau pandangan mengenai dunia luar nantinya. Orang tua berupaya memberikan bekal mengenai makna sejati dari kegiatan beribadah sedari dini, agar anak mereka lebih mudah untuk diarahkan di kemudian hari. Karena anak sudah terbiasa melaksanakan ibadah sedari mereka masih kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya mengenai komunikasi persuasi orang tua dan anak dalam membentuk perilaku beribadah kepada anak. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.